Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa dan berharap roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara tanggapan daripada pastor saudara terkait pernyataan daripada Daniel Mananta. Kalau beberapa video saya menjelaskan kepada saudara itu tanggapan saya sebagai seorang karismatik tentunya ya. Karismatik yang percaya kepada karunia Roh Kudus yang masih bekerja sampai saat ini saudara. Dan kita akan melihat tanggapan dari pastor ya, dimuat di berita juga saudara ya. Pontinus Gulo ya, namanya Pastor Guntinus Gulo. Ketika mendengar penjelasan saudara kita DM itu, saya senyum-senyum saja. Mari kita memberkati saudara kita ini agar beliau diberkati Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik, benar, dan bijaksana. Ya. Kemudian dua, senyum mendengar pernyataan sebab apa yang ia jelaskan tidaklah demikian dalam iman Katolik dan tidak begitu juga dalam ilmu tafsiran kitab suci. Saya yakin banyak umat Kristen Katolik jauh lebih dalam dan luas pengetahuannya dan imannya akan Yesus Kristus. Oleh karena itu juga saya yakin umat Kristen Katolik tetap setia dalam iman mereka akan Yesus yang disampaikan melalui tradisi suci, kitab suci, dan ajaran resmi gereja magisterium. 4. Tentu kita bersyukur sebagai penganut agama Kristen Katolik. Kami dididik menghargai dan menerima penganut agama lain sebagai saudara-saudara. Ini terus kita gelorakan secara khusus. Saya dan teman-teman bersyukur kami juga pernah belajar tentang agama-agama lain. 5. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan. Saya menanggapi secara sederhana pernyataan saudara DM yang menyatakan bahwa dalam patung ada unclean spirit dan bahkan umat Kristiani menyembah patung dengan mengutip Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 ya. Saya pun sudah menjelaskan saudara secara detail ya dengan ayat yang dikutip oleh Daniel Mananta. Sebenarnya Yesaya menyampaikan apa maksudnya itu ya. Lalu yang keenam, dalam setiap agama ada bahasa-bahasa simbolik ya untuk mengungkapkan kecintaan dan kesetiaan kepada Tuhan yang mereka yakini. Ada yang membangun rumah ibadah agar bisa berdoa di sana. Rumah ibadah ini terbuat dari kayu, batu, besi, dan lain sebagainya. Kita meyakini Tuhan itu maha kuasa, ia mengatasi segala waktu dan ruang. Kendati ada keyakinan seperti ini, tetapi ada yang membangun rumah ibadah dan menentukan arah kiblat. Ini di bahasa simbolis iman. Bukan berarti Tuhan hanya ada di kiblat itu. Ya. Kemudian ada pula yang membuat lagu, himne, lukisan, dan karya seni termasuk patung untuk mengungkapkan kecintaan dan kedekatannya kepada Tuhan. Ya, lagu rohani, himne rohani tertentu bukan Tuhan. Demikian juga patung tentu bukanlah Tuhan dan tidak pernah dituduhkan oleh umat Kristen Katolik. Patung salib Yesus misalnya dipasang di gereja, di rumah, di tempat-tempat khusus bukan untuk disembah. Patung itu bukan Tuhan, maka tidak pernah disembah ya. Patung Yesus dibuat sebagai ungkapan kecintaan kepada Yesus. Kita melihat patung, kita ingat Yesus di surga dan yang selalu bersama kita. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Wow. Sampai di sini saja ya teman-teman, saya bacakan apa yang disampaikan oleh pastor dan saya diberkati dengan bagian ke-10. Ketika ada patung, maka itu sebagai ungkapan kecintaan kita kepada Yesus, tetapi bukan patung itu yang disembah. Ya. Karena dia adalah Tuhan Immanuel. Ya. Saya sudah menjelaskan juga di beberapa video saya, saudara, ketika ada patung di rumah kita, itu menandakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Atau saudara menggunakan aksesoris salib, ya, itu menandakan bahwa kita adalah umat-umat Kristus. Tapi bukan berarti kita sembah, saudara. Ya, ini pemahaman yang salah. Jadi tentunya kita tidak bisa menafsirkan iman orang lain dari iman kita sendiri.
Dan saya salut dengan pastor ini, saudara. Kenapa? Dia menghargai umat lain, agama lain, bahkan dia memberkati Daniel. Yang saya juga sering sampaikan bahwa orang bisa keliru, tetapi kita tidak bisa memusuhi. Dan jujur saya salut dengan saudara-saudara kita dari Katolik yang tidak pernah pusing dengan agama lain, bahkan denominasi lain. Beda dengan beberapa oknum reform yang selalu menganggap karismatik sesat, mengejek pada saat berbahasa roh. Jadi dalam khotbah-khotbah mereka itu sering menyelipkan ejekan-ejekan kepada golongan karismatik. Ya. Dan merasa menganggap mereka paling benar. Orang Muslim diserang, Kristen sendiri diserang, saudara. Ya. Nah ini yang menurut saya miris, tetapi saya salut dengan pastor-pastor dari saudara kita dari Katolik yang begitu cinta dan mengasihi saudara-saudara yang lain. Biar ini menjadi contoh bagi kita untuk saling menularkan kasih Kristus kepada umat manusia. Saudara, itu saja penyampaian daripada pastor, semoga memberkati. Dan saya baru sadar ternyata topi saya terbalik ya saudara ya. Jadi seperti ini keren ya saudara ya. Oke, itu aja. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Amin, amin, amin.